lama banget gak ngeliat Harriet akhirnya muncul di Land of Dawn. Kita bakal melihat walaupun Harrietnya belum di buff ya. Jadi Harriet di buff itu nanti di next patch. Tapi ternyata di sini dari Arkinika dia pakai Harriet karena memang gini, kalau dilihat dari Ember Delphine gak ada locker, gak ada stunner yang single target yang bisa nanti menghentikan Harriet. Walaupun memang Harriet ini bakal harus ditemenin banget dari segi jungling patternnya. Kalau enggak dia bakal sedikit agak lama ya. Synchro Vision, Chrono Dash itu udah nggak kayak dulu loh. Kayak ada cooldown yang lumayan cukup lama. Wow, ini menarik banget tentunya ya untuk mengimplementasi dari pemilihan hero-nya teman-teman RRQ. Tapi di sini ada pantun lagi dari Dana dan RW nonton WSL pakai baju batik, nontonnya sambil gunting kuku. Funi dan Runrun memanglah cantik tapi tetaplah Cipi pilihanku. Waduh. Hari-hari ya. Mana lagi gambaran buat Cipi sampai kita tunggu. Dan buat teman-teman inilah dia game yang kedua antara MBR Delphine versus RRQ Mika. Dan buat teman-teman supaya nggak kena spoiler, ingat nontonnya di Buya karena delaynya lebih cepat dan bisa dapetin diamond gratis. Nggak nonton, nggak dapet diamond, nggak Buya. Tapi Azumi nih tinggal satu Bardara loh Pi. Ini yang ngebuat dia harus menjaga jaraknya kembali untuk mundur ke arah belakang karena ya as we know Beatrix dan juga Rafaela adalah hero yang kuat banget dari segi poking. Yap, benar banget. Trading nggak cuma terjadi di laning phase, tapi kalian nih para penonton WSL boleh banget untuk mulai trading di Ox Trade tentunya. Kita bisa lihat juga di mana wave minion di masing-masing laning phase udah mulai di manage begitu saja. Gyogoy coba untuk mengurungkan niatnya maju ke depan. Little Wondernya kali ini udah mulai disecure oleh Ashe. Di sisi lawannya sendiri dia udah mulai coba untuk melalang buana juga, nggak mau mengambil resiko untuk mengarahkan Little Wanderer. Dia fokus untuk mengambil ke area purple buff-nya nih kalian. Tapi memang dari kedua tim ini masih bermain dengan cukup safe ya. Hanya jual beli poking aja di early game ini. Dan ini agak menarik. Queenie yang menggunakan Povius ada di gold lane loh. Dan untuk dari marksman-nya itu sendiri, Idet ini juga ngisinya di XP lane untuk berhadapan sama seorang Yuchok. As we know, Idet itu di early game-nya juga tebal banget sih. Waduh, sakit juga ya. Satu bar darah tuh dari Pau langsung hilang. Itu kalau nggak ada holy healing, seandainya Pau-nya malah maju ke depan sih, buset, auto modar. Oke, tapi kali ini kita bisa lihat juga udah ada satu buat Tonros yang execution, tapi dealing damage dari turret yang masuk ke tubuh dari seorang Lanonix. Membuat Lanonix pun harus mundur ke belakang kalian. Sambil di-sticker lagi, gitu. Kenapa ngeselin banget sih itu nadanya ya gitu, kayak ngeledek gitu. Tapi kita lihat mulai di overthrow aja, masih ada lance splatter juga menuju ke arah Navilera yang langsung dikepung sama seorang Synchro Vision Zaman Force di pop up. Dan akhirnya S berhasil untuk mendapatkan first blood-nya. Ini jadi ingat Iwan anak emak guys ya. Baik. Tapi kali ini dari area bottom lane ada 3 hero dari MBR Delphine yang sudah mulai untuk memberikan gempuran ke area Arkinika dari area bawah. Tapi gimana di lane-nya udah mulai di-secure gitu saja point kill-nya oleh Gyogoy. Tapi misalnya juga wave minion-nya udah mulai berhasil didorong, 2 point kill dikantongi. Tapi bahkan tapi misalnya juga dari sisi Turtle Twin, Arkinika berhasil mengamankan objektif Turtle tanpa sepengetahuan MBR Delphine. Yap. Makanya kita bakal sambil dilihat aja karena di area top lane di sini Ash benar-benar mengumpulkan pundi-pundi goldnya dari gold buff dan juga tadi juga sempat dapetin point kill. Iya, turtle-nya juga. Ini bakal ngebantu banget sih kayak dari segi team fight-nya nanti. Kalau di late game ini bakal berbahaya, tapi Navileranya ternyata ditembakin sama Gyogoy yang sudah jalan-jalan ke atas. Apalagi sekarang gold shield terbuka lebar, membuat mereka asik banget untuk kumpulin pundi-pundi gold, ngorekin celengan dari MBR Delphine. Disadvantage untuk MBR karena objektif demi objektif slow but sure diamankan oleh Arkinika. Lele yang sempat melakukan cutting terhadap wave minion langsung di-ganking begitu saja. Lele Damaya di-spray down begitu saja oleh seorang Gyogoy. Namun sayang sekali 3 hero yang mengarah ke arah dirinya pun tidak bisa ditahan. Meanwhile di area bottom lane Queenie masih berisi keras untuk memberikan jalan terhadap wave minion di area bottom lane. Yes. Karena ini benar-benar coba dibikin tapi Queenie yang coba untuk maju. Sabodo amat tembakin aja terus sama seorang Shine ya kan. Karena itu sakit banget sih. Dan memang kalau menahan dari Povius untuk berhadapan sama hero range ya itu, dia bakal lebih gampang untuk dicicil-cicil nih Cipi. Benar banget, berat banget untuk Queenie. That's why banyak rotasi dari teman-teman Arkinika ke area bawah. Kita bisa lihat juga Zaman Force dikeluarkan Azumi dalam bahaya Synchro Vision-nya masuk ke tubuh Azumi. Tapi masih sempat menggunakan Circling Eagle untuk memajukan dirinya ke area. Masih bisa semuanya dan bahkan Queenie yang bahkan harus ditambahkan. Ash maju ke depan, lane 1 point kill, trading kill terjadi di area bawah Nikolius. Itu tadi kalau udah nunggu dikit mungkin bisa selamat, tapi Ash yang mencoba untuk langsung masuk ke depan lagi. Tapi seperti Synchro Vision yang masih belum connect karena masih ada flick out dari seorang Shine. Ana mencoba untuk nge-backup dengan Angry Gloom, tapi ternyata Ash-nya menggunakan Summon Force untuk kabur sedikit ke arah belakang dan fokus aja ke outer gold shield turret. Yes, kita bisa lihat di sini ada Pau juga Holy Healing Lalnix dalam perjalanan untuk meng-clear wave minion membuat Arkinika langsung gerak mundur
mundur secara serentak. Kita bisa lihat juga kali ini Turtle-nya sudah berubah posisi. Langsung di set up gitu saja oleh Lanix kali ini. Di poking, informasi telah didapatkan oleh Queenie. Udah mulai coba untuk memasuki territorial Turtle Pit. Udah ada Holy Healing juga menambah movement speed dari MDR Delphin. Membuat MDR Delphin pun mengurungkan niatnya. Demonic Force-nya mengarah ke area Shine. Kita bisa lihat juga Zaman Force dikeluarkan. Turtle masih bisa di-secure oleh Lanix. Tapi teman-teman dari Archimika mengembalikan keadaan di mana satu hero dari MDR Delphin harus tumbangkan Shine. Mau kemana kamu? Udah langsung jadi bulan-bulanan dari Archimika. 2 hero harus tumbang Kolius. Oh my god, bahkan 3 karena Ananya juga berhasil untuk ditumbangkan walaupun memang pada sekarat banget HP dari tim RRQ. Dan mohon ditunggu sebentar teman-teman, gamenya bakal sedikit di pause terlebih dahulu. Tunggu sejenak ya, mungkin sebenarnya ada technical issue. Gini sih, kalau kita bahas soal apa yang dilakukan sama RRQ di early game, Herald itu kan kenapa sih nggak sepopuler dulu? Karena sebenarnya itu karena jungling pattern-nya itu bakal sedikit lebih lama. Oke. Iya dong, kalau dulu tuh mungkin bisa agak cepat, tapi kan Herald sempat dapat beberapa nerf ya. Untuk hero Herald itu sendiri yang ngebuat Herald bakal sedikit kesulitan untuk kayak ngejungling pattern kayak bunuh jungle-nya itu lebih cepat. Tapi sekarang, kenapa si Herald bisa digunakan? Satu, ada Rafaela. Yes. Rafaela di sini bisa bantuin Herald sedikit di early game-nya dan bakal nambahin movement speed untuk dia rotasi. Yang kedua, nggak ada locker dari MDR Delphin yang bisa nangkap Herald itu sendiri. So, ini benar-benar surprise pick yang in my humble opinion pinter banget dari Rev sih. Wow, ini menarik banget tentunya ya untuk melihat nih MDR Delphin gimana sih counter setup-nya melawan teman-teman Archimika. Karena tadi kalau kita lihat dari menit yang sudah berlanjut, teman-teman dari MDR Delphin udah kehilangan beberapa momentum juga. Objektif bahkan udah diambil, walaupun tadi sebelum pause, Lanix berhasil nge-secure atau bahkan nge-steal ke arah Turtle. Tapi dia kehilangan 3 pemainnya yang membuat Di itu bottom lane ya. disadvantage juga buat MDR Delphin. Karena pertukarannya sih rugi bisa dibilang 3 karena hero. ya 3 hero tukar sama 1 Turtle. Sama Tapi kan goldnya juga bahkan. nggak tahu nih, Pi. MDR Delphin di sini ini masih terlalu early game untuk kita bisa bilang bahwa RRQ bakal owning lagi di game yang kedua. Karena balik lagi, MDR Delphin juga masih memiliki beberapa hero yang nantinya bisa mengerikan. Yaitu contohnya ada siapa aja? Ada Clean yang dari tadi juga nembakin Popfuse sakit banget. Setuju banget. Bahkan Popfuse juga struggling juga di area bottom lane dan membuat rotasi dari teman-teman Archimika mengarah ke area Queenie di area bawah karena memang melawan hero range yang dimana Clean justru pasti megang lane-nya. Tapi balik lagi, malah justru Queenie-nya dan kawan-kawan yang berhasil membuat dari sisi Clean-nya tuh struggling banget kok. Ya, makanya sambil kita tunggu nih teman-teman ya. Sepertinya kita sebentar lagi juga bakal langsung masuk kembali ke dalam gamenya. Kita bakal melanjutkan game yang kedua. Masih antara MDR Delphin versus RRQ Mika. Oke, kita udah lihat nih gold yang ada di area bawah udah berhasil ditambang sama teman-teman RRQ Mika. Bahkan outer turret energinya pun sudah di-drop. Kita akan lihat tentunya sejauh ini di menit kelima, kedua belah tim sama-sama belum bisa menembus pertahanan. Tidak adanya penjagaan terhadap outer turret hero pertama di area bottom lane membuat teman-teman Archimika langsung saja mendapatkan debut 1 outer turret yang hilang. Karena betul-betul langsung diajar dari 12 karat. Bahkan dari Lanix ternyata flame shotnya pakai scoop kali 8 langsung dapetin poin killnya. Headshot begitu saja ke arah mid lane, tapi kita bisa lihat juga ada Angry Gloom juga yang dikeluarkan. Coba untuk meng-clear pada wave yang ada. Meanwhile di arah top lane udah ada Lele juga yang adu mekanik sama Nafilera, tapi Lele terlalu tebal untuk bisa menahan keberadaan, bahkan dia yang harus ditumbangkan oleh Lele. Clean Eagle udah mau dibuka begitu saja. Oli Baptisam masih bisa untuk membuka kali Baptisam, tapi ada Soul Bloom yang memasuki dirinya Kolius. Itu momennya tepat banget sehingga kayak langsung bisa dihajar karena Holy Baptism kena ke arah 2 hero, tapi ini dia Diogoy-nya mencoba untuk bertahan dari Lanix tapi ternyata tidak bisa karena langsung di-shutdown sama seorang Lanix dengan Tone Rose-nya. Winnie ini di depan sendirian pun gak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi tadi Azumi itu ter-take down sama Rafaela karena dia kan pas Rafaela mati tuh dia keluarin pasifnya, darahnya harusnya masih hidup dong. Dan dia juga gak ada glowing one kan. Kenapa ke-take down Rafaela ya? Gak ada yang hit loh. Wow. Gaib. Iya, agak gaib. Nanti mungkin bisa dilihat aja lah ya, Pak Produser, kalau memang ada instant replay balitanya nanti kita bakal lihat. Tapi ini dia langsung Feather of Heaven juga diamankan sama seorang Ashe juga. Ini bakal membantu Ashe memiliki attack speed yang lebih cepat lagi. Mereka mencoba untuk melakukan invasi ke Purple Buff Yala Lanix, tapi Zapperport juga di pop up. Kita lihat Ananya langsung sekarat, Blackstar juga langsung di pop up. Tapi ternyata dari Purple Buff masih bisa diamankan sepertinya oleh seorang Lalanix sepertinya. Turtle Camp by Buya menandakan Turtle yang ketiga udah mulai muncul ke laning phase. Bahkan langsung di setup gitu saja untuk teman dari Archimika. Tidak adanya observasi buat Archimika berhasil mendapatkan Turtle secara free. Udah ada Sapling Eagle juga mengarah seorang Queenie, masih sempat untuk membuka Demonic Force, membuat dia pun tak jadi tertumbangkan. Distraction yang diberikan oleh Queenie membuat Archimika mampu mengamankan objektif Turtle, tapi
kompensasinya MBR berhasil men-secure objektif turret Kalius. Aha, dari Navileranya pun cuma bisa masuk tapi langsung ke takedown. Bahkan ultimate turret dihancurkan. Ini bakal membantu RRQ Mika untuk lebih bermain agresif lagi melakukan invasi ke jungle dari MBR Delfin ini, Cipi. Yes, benar banget. Tidak adanya center turret MBR Delfin ini membuat teman-teman RRQ Mika mendapatkan vision yang jauh lebih luas lagi untuk mengakuisisi jungle patronnya Lalanix. Kita akan lihat juga di sini Lele udah mulai melalang buana aja untuk melakukan clear terhadap wave minion, bahkan udah swap laning juga. Yang tadinya Beatrix di area bawah, kini Beatrix ada di area yang tadinya Queenie ya, yang di area top lane, ini udah ada Gyogo ya yang di top lane. Udah mulai coba untuk plating aja ke area satu altar turret yang ada di sana. Udah ada Azumi juga di spray down begitu saja. Azumi masih bisa menahan gempur yang diberikan, tapi killing spree berhasil diamankan oleh Queenie. Masih mencoba untuk backdoor, tapi Paul-nya yang berhasil untuk menahan damage turret sehingga inner top turret pun berhasil dihancurkan. Dan dari RRQ Mika, mereka beneran aja kan, ketika ultimate turret hancur dan bahkan Ananya kena sniper sampai langsung Black Shoes karena sisa satu bar darah dan langsung invasi ke jungle yang dimiliki oleh MBR Dolphins. Ini bukan hal yang baik untuk MBR Dolphins sendiri. Azumi, dia coba untuk open map tapi ya dari mati ledakannya agak cukup tebal lah ya. Jadi kayak RRQ Mika gak mau terlalu banyak worry soalnya. Benar banget, tentunya masih bisa dibadanin, tapi kita bisa lihat juga kali ini Splatter. Azumi dalam bahaya, udah ada lollipop di sana juga, namun masih bisa pulih out ke arah belakang. Ana pun terkikis setengah dari HP-nya, membuat dia pun harus reset mundur ke arah belakang. Wave minion masih dalam perjalanan, tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga di mana Navilera sibuk untuk mengclear wave minion yang sudah di-manage oleh teman-teman dari RRQ Mika, Kolius. Dan ini dia dari Lord Camp Buya yang sudah mulai muncul. Dan MBR Dolphin dipaksa untuk bermain sedikit ada di belakangnya. Karena memang kalau sampai dia terlalu maju ini bakal terlalu berbahaya. Apalagi memang harga berlima. Tapi Overthrow mulai dikeluarkan menuju ke arah Azumi. Di lane splatter juga. Masih ada Black Dragon Fall walaupun Azuminya harus tumbang. Navilera berusaha untuk mematil-matil di atas sana. Mengincar ke arah S yang langsung kabur ke arah belakang. Ada Summer Force dilempati dengan Demonic Force juga menuju ke arah Navilera. Dan Navileranya juga langsung tumbang. Begitu saja. Hanya tersisa 3 hero dari RRQ. Masih lengkap 5 hero. Wow. Kita bisa lihat 2 hero dari MBR Dolphin hilang. Wave minion dalam perjalanan. Tersisa Ana di sana yang coba untuk mendefense satu altar turret tier keduanya. Namun ternyata Ana tidak bisa, membuat dia pun harus merelakan altar turret tier keduanya direnggut begitu saja oleh RRQ Mika. Mereka pun langsung gerak mundur secara serentak karena Lord yang pertama udah mulai hadir di Land of Down. Yap, karena Lordnya juga langsung dihajar-hajar sama RRQ Mika dan harusnya bakal didapatkan tanpa adanya kontes. By the way, buat teman-teman yang di kolom komentar nanyain Talia mana. Spoiler dikit, minggu depan ada Talia sama Cipi sama Kolius guys ya. 2 malaikat ditemenin sama Balmon. Oke, lanjut. Baik. Tuh informasinya ya. Talia akan ada minggu depan adik-adik. Jadi sabar. Nah ini dia, kita bisa lihat juga dari itemization-nya nih ya. Dari sisi ini. Siapa namanya tuh? Ashes sendiri. Sorry guys. Dari Ashes sendiri jadi Calamity Reaper, Father of Heaven, udah Holy Crystal juga yang membuat dari Herald-nya bener-bener udah enak banget. Apalagi disanjung dengan adanya Rafaela di sana yang membuat dari sisi movement speed-nya, dari sisi ketika dia kekurangan HP bisa langsung ditunjang begitu saja Kolius. Kirain mau diajak kenalan S tadi. Siapa namanya? Kenalan dulu dong. Biasa, CP mulai gaduh tapi terus ya untuk hindari basic attack seorang S. Tapi dengan Lord yang belum di-enhance. Dari Ember Dolphin harus bermain sedikit ada di belakang untuk menghabisi minionnya, tapi Black Dragon Fall juga langsung dipapap. Yogoi sudah mulai spray down dengan ultimate di biru, mencoba untuk patok-patok Navilera, terlalu sakit ternyata. Dia harus mundur ke arah belakang karena terlalu pedas damage dari teman-teman RRQ Mika. Dan kita lihat dari Lalanix pun dengan cepat menggunakan Tone Rose ya. Queenie, dia loncat dengan Demonic Force terlalu dalam sepertinya. Apakah dia bakal bertahan karena S juga udah mulai sekarat. Queenie-nya terlalu banyak nahan damage dari turret dan harus tumbang. Kita lihat minion sudah masuk dari area mid lane, base middle turret pun langsung diincar, tapi Furious die mencoba untuk menghambat seorang Yogoi. Navilera terlalu sakit dan dia pun harus tertumbangkan. Bahkan Azumi sampai harus flicker ke arah belakang karena terlalu sakit. Wow. Kompensasi dari kehilangannya Queenie, teman-teman dari RRQ Mika berhasil mengamankan inner turret mid lane dari MBR Delfin. Mereka masih belum bisa mengambil dua inner turret lainnya karena memang masih bisa di-manage dengan sangat baik oleh MBR Delfin. Kita bisa lihat defense mechanism-nya terjalan dari MBR Delfin sendiri. Namun RRQ Mika, mereka udah mulai membuat MBR Delfin terisolasi. Bahkan mereka pun gak segan-segan untuk eksploitasi dari sisi hutannya MBR Delfin.
Ini kita bisa lihat juga dari MBR Delfin pun gak berani untuk keluar terlalu jauh karena udah ada Fredo juga dari sisi Gyogonya yang membuat setengah HP dari hero yang ada di sana pun terkikis, Kolius. Ana harus ada satu Dreadnought Armor gak sih, Pi, seenggaknya? Karena tadi kena snipernya, ditembak Sakit Fredo itu banget. sakit banget. Seenggaknya harus ada satu item utility tambahan. Wow. Buset setengah darah Laladex tuh ya. Kayak AWM ya, Tes. Auto pushing pakai Sakit AWM scoop kali 8. banget, Oke, fine. Tapi kita lihat dari Lele, Pau, Gyokoi, Queenie dan juga S mulai berkumpul di area bottom lane. Nampil area mencoba untuk bertahan tapi ternyata tidak bisa karena base bottom turret mulai dihancurkan. Zaman Force di pop up. Laladex harus mundur karena belakang apalagi dia terbakar sama api cemburu. Harus pulang dulu. Yap, tidak adanya wave minion membuat Archimica nggak boleh greedy. Mereka tetap mundur, mereka tetap melakukan ekspansi karena mereka mundurnya pun nggak terlalu jauh. Membabat habis semua objektif jungle. Bahkan di sana udah dikeker-keker aja snipernya ke arah hero dari MBR Delfin. Masih bisa ditahan, membuat MBR Delfin harus mundur sejenak karena wave minion. Tunjuk pergerakan dari Archimica membuat Archimica memberanikan dirinya untuk kembali maju. Mengamankan satu objektif ingat Tarat di area top. Yap. Base by Totaran mulai diincar. Tapi Furious Dive dari Nampilera mengincar ke arah Gyokoi. Walaupun dia langsung hilang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Di depan sana cuma bisa menahan supaya base top turret tidak dihancurkan. Bahkan Lalanexnya tadi terlalu jauh dari belakang. Dia pun recall ke arah base-nya. Minion dari mid lane mulai mencoba untuk masuk. Tapi dari RRQ mereka fokus ke top base turret yang langsung digerogotin pelan-pelan dan langsung berhasil didapatkan harusnya. Dan kita lihat dari Ember Delfin pun harus berkumpul kembali. Mencoba untuk mengusir. Apakah Archimica bakal stay di depan sana? Karena Lele masih mencoba untuk mencari posisinya menggunakan Primal Red dan adanya Holy Healing yang terus-terusan di-spam untuk menambah darah dari RRQ Mika. Wow. Lord yang sudah ter-evolve udah mulai mundur, udah mulai maju, membuat Archimica pun harus mundur sejenak. Kita lihat dulu nih ya flashback dari instant replay presented by Lita, di mana ini momen Queenie terlalu maju ke area depan, membuat dia terlalu memakan banyak dealing damage dan juga damage dari Tara. Tapi kompensasi dari kehilangan Queenie ini dibayarkan dengan satu hero yang hilang dan satu altar Tara yang tumbang. Yap. Kita akan lihat nih Kolius, upaya seperti apa yang akan diperlihatkan oleh MBR Delfin melihat bencana di depan mata mereka karena Lordnya udah disecure oleh Archimica. Langsung di-secure gitu aja. Jadi ini menjadi Lord yang bisa enhance juga nih Pia. Yes. Ini yang menjadi PR walaupun memang udah nggak ada base kan. Maksudnya udah nggak ada base turret, sorry. Benar. Dari MBR Dolphin yang bisa di-charge sama Lordnya nanti. Tapi Archimica dengan Lord yang sudah menguning ini otomatis bakal lebih tebal lagi dan membuat mereka mencoba untuk mengakhiri game tersebut. Kalau dari MBR Dolphin sih sepertinya memang agak sedikit kesulitan. Apalagi memang Ana di sini hanyalah satu-satunya hero yang bisa cepat untuk melakukan clear lane. Yap. Sedangkan dari tadi Ana selalu diincar sama seorang Gyokoi sih. Iya benar banget. Wow, ini situasinya udah gak kondusif lagi karena Lordnya udah mulai berjalan. Gak ada yang nahan juga, langsung masakan teamfight. Bahkan kita bisa lihat juga di mana Matilda yang ada di depan tuh langsung tumbang. Udah ada Black Dragon Form juga yang dibuka oleh satu hero dari MBR Delfin. Tapi ada zaman Force Lordnya udah mulai melenggang-lenggongin. Will be center for MBR Delfin. Base daratnya menjadi tujuan utama Archimica take the game. Yang kedua, kemenangan mutlak untuk RRQ. Well. 2-0 untuk RRQ Mika sekaligus congratulations Alter Ego Nyx. Lolos ke babak playoff, tapi gila nice try buat MBR Delfin. Kalian sudah mencoba semaksimal mungkin. Mencoba untuk terus-terusan berjuang sampai di titik akhir supaya MBR lolos ke playoff. Namun ya memang kenyataan berkata lain. Yes. Jadi tetap Kolius hargain bahkan tuh thumbs up buat semua perjuangan MBR Delfin yang terus berusaha biar kalian lolos. Keren banget, luar biasa banget untuk MBR Delfin. Bahkan kita bisa lihat juga tadi mereka pun nggak secara cuma-cuma memberikan kemenangan bagi RRQ. Ya. Ada strategi-strategi yang mereka terapkan untuk bisa menahan gempuran yang diberikan oleh RRQ. Tapi RRQ benar-benar bermain secara rapi, dia konsisten untuk bisa memegang kendali permainan